Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan Al-Fatihah satu kali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian kitab Nasihatul Ibad ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita ya, kitab Nasihatul Ibad, dan kemarin kita sudah memulai membahas maqalah ke-9 dari bab thulathi. Maqalah ke-9 dari bab thulathi ini merupakan pangandikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 poin ya. Yang pertama, ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau dengan sesukamu, tapi ingat bahwa sungguhnya engkau akan mati. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah orang yang engkau maui, semaumu lah mencintai siapa saja, tapi ingat ya bahwa engkau akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah kamu sesukamu, tapi ingat fa innaka majziyun bih, sesungguhnya kamu nanti akan dibalas ya karena perbuatanmu itu. Nah, 3 poin ini yang pertama kemarin sudah kita bahas, sekarang kita membahas bagian yang kedua. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa ahbib, dan cintailah man syi'ta, orang-orang yang kau kehendaki, tapi ingat ya, fa innaka mufariquh,
sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai itu, siapapun orangnya. Nah, ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, ai mufariqu man syi'ta, maksud dari berpisah dengan orang yang dicintai itu ya, yaitu berpisah dengan orang yang yang dicintainya itu. Nah, perpisahannya itu bil mauti, dengan kematian ya. Ya. Jadi ya cintailah lah orang tuh semaumu, tapi ingat ya, ujung-ujungnya nanti ya kamu berpisah karena kamu akan mati. Tidak mungkin kamu mencintai orang itu lalu kemudian selamanya begitu ya. Atau bahkan kemudian lalu ada yang cinta sehidup semati itu ya itu hanya dalam bentuk ungkapan saja ya. Tapi kalau sudah mati ya sudah berpisah ya, meskipun nanti memang bisa bertemu kembali di akhirat kelak ya, tetapi itu dengan catatan-catatan tertentu bisa bertemunya kembali itu ya. Kan ada hadis tuh yang menyatakan ya dengan sangat tegas itu ya, ada 4 hal itu yang akan mengiringi jenazah ketika mati itu ya, yang lain-lain pulang ya, hartanya tidak ikut ya, keluarganya ya, istrinya, anaknya yang tidak bisa ikut ya. Yang ikut apa? Ya hanya amalnya saja ya. Nah, tetapi sesungguhnya yang namanya keluarga, harta itu nanti ya bisa ketemu lagi nanti, tapi dengan catatan-catatan itu ya. Dengan catatan-catatan. Nah, catatannya nanti yang akan kita bahas supaya kalau kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu itu kemudian tidak selesai begitu saja, tetapi nanti masih bisa bertemu kembali ya, di akhirat begitu ya. Jadi sebenarnya pesan dari perintah ini yang sepertinya itu silahkan kamu itu mencintai apa saja itu juga seperti yang kemarin itu ya, silahkan kamu hidup semaumu ya. Itu maksudnya tidak kemudian lalu semaumu betul, wong nyatanya kemudian mati ya. Ya harus untuk persiapan kematian. Ini pun juga begitu. Ya. Memang perintahnya silahkan kamu mencintai siapa saja ya. Tapi ketika diingatkan fa inna kamu fariku, sesungguhnya kalian itu nanti akan berpisah dengan yang kamu cintai. Ini sebenarnya ada warning, ada peringatan supaya kita itu di dalam mencintai itu hati-hati. Ya. Harus dengan strategi tertentu, dengan cara tertentu supaya apa? Yang kita cintai itu meskipun toh nanti pasti berpisah di dunia ini, nanti suatu ketika akan bisa bertemu kembali dan akan kumpul selamanya, akan menemani selamanya ya. Nah, dalam konteks seperti inilah maka kita bisa memahami kenapa misalnya Nabi kita Muhammad SAW itu ya, ketika memilih jodoh misalnya itu ya, itu kan Masya Allah itu ya, memberikan warning, jangan sembarangan itu ya, mencari jodoh itu ya. Karena apa? Karena meskipun toh berpisah sekalipun di dunia nanti kalau sudah waktunya berpisah ya, tapi kalau
jodohnya itu genah, ya, itu nanti kan bisa dipertemukan kembali di hari akhir nanti, ya. Nah, begitu. Ya. Makanya Nabi pesan, kamu boleh mencintai wanita itu yang cantik, ya, yang kaya, yang keturunan orang baik-baik, ya. Tapi ingat, ya, yang kamu harus pegang betul adalah agamanya, ya, misalnya, ya. Nah itu kan maksudnya supaya kalau seagama itu, ya, meskipun berpisah, ya, meskipun berpisah kan nanti ketemu lagi di akhirat, ya, sama-sama di surga, ya. Tapi nggak ketemu bidadari. Iya, sama-sama di surga, ya. Ya. Tapi kalau tidak seagama kan tidak mungkin ketemu lagi, sudah, ya. Ya sudah, ya. Kalau misalnya yang satu muslim, yang satu tidak, loh, ya kan dalam doktrin Islam jelas tuh, ya, yang satu masuk surga, yang satu enggak. Nah, kan nggak ketemu kalau begitu. Ya. Jadi apa namanya? Ini mengandung pesan yang sangat dalam sebenarnya. Apa namanya? Perintah ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh ini. Ya. Jadi apa namanya? Bahkan malahan nanti ketemunya di surga tidak hanya dengan istri, bahkan dengan keturunannya, ya. Asal sama-sama iman, ya. Catatannya kan iman. Ya. Dalam surat At-Tur, ya, itu Allah berfirman begini, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin, ya, akhlaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin, ya. Ya. Dan orang-orang yang beriman, ya, yang kemudian itu diikuti oleh anak keturunannya dengan iman juga, ya, maka orang-orang yang beriman itu nanti akan dipertemukan dengan anak keturunannya yang beriman itu, yang sama-sama iman itu di surga, ya. Masya Allah. Dan Allah tidak akan mengurangi pahala dari amal seseorang itu sedikit pun, ya. Artinya apa? Artinya justru imannya yang lebih tinggi itulah yang menentukan derajatnya di surga. Dan anak keturunannya meskipun imannya itu tidak selevel orang tuanya sekalipun, itu lalu karena dikumpulkan kan ya pada derajat yang sama akhirnya. Masya Allah, ini betapa murahnya Allah itu, ya, ketika membalas kebaikan hambanya yang beriman itu. Jadi insya Allah ya bapak-bapak dan ibu-ibu, berdasarkan ayat ini nanti itu kita di surga ketemu itu simbah-simbah kita, cucu kita, ya. Sebab namanya dzurriyah itu tidak hanya ke bawah sebenarnya, tapi juga ke atas, ya. Nah kalau misalnya dzurriyah ini apa namanya, seorang orang tua lalu anaknya, ini berarti kan wong bapaknya ini anaknya bapaknya, ya. Bapaknya lagi, anaknya bapaknya lagi, loh. Berarti kan ya akhirnya ketemu semua itu. Masya Allah, ya. Wah, lah nanti gimana apa enggak penuh sekali loh, enggak, wong surga itu Masya Allah, ya, seluas langit dan bumi, enggak akan sesak nanti, ya. Cukup. Ya. Wah, lah nanti kalau kumpul kabeh apa cukup gone. Aku enak ning omah kita itu, ya Allah, rumah kecil kalau anak cucu kumpul itu penuh sesak, ya, bingung, ya. Bareng terus ke kamar, nganti di kamar ning dhuwur barang jebule kumpule mau setahun disepisan, akhirnya omahe nganggur rak dinggo itu.
problem kita itu ya. Di surga itu masya Allah ya, luasnya seluas langit dan bumi, jadi tidak ada batasnya itu. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu. Ya. Jadi bersegeralah kalian masuk surga ya, yang surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi, tidak ada batasnya, sudah luasnya bukan main. Jadi ra usah khawatir Pak ya, ra usah khawatir terus engko nak kumpul kabeh karo anak putu dari mulai dulu sampai sekarang ya apa cukup ya. Cukup pasti. Rasa khawatir ya, rasa khawatir. Tetapi apa tadi? Syaratnya iman ya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Dan yang menarik ya, kata-kata iman ini dalam bentuk nakiroh ya. Nakiroh itu artinya iman sembarang iman. Tidak mensyaratkan iman yang dengan kualitas tertentu, enggak. Biimanin, asal ada iman saja ya. Karena nakiroh ini sifatnya tidak ma'rifat ya, tidak ada batasan tertentu imannya itu. Masya Allah, betapa murahnya Allah itu ya, dan ingin membahagiakan apa namanya, hambanya yang beriman itu. Sampai nanti ketika sudah mati berpisah, tapi nanti akan dipertemukan kembali. Loh, itu kan luar biasa itu. Dan keinginan berkumpul dengan keluarga itu menjadi sifat manusiawi loh. Kita kepingin gitu ya, mestinya berkumpul itu. Makanya sampai ada yang kepingin apa namanya, nak mati aku kuburno jejer karo bapak, karo ibu, atau karo suami istri ya. Ya. Ya jejer boleh kuburannya, tapi itu ya sebenarnya tidak ada mananya apa-apa, wong. Loh, jangan dibayangkan alam kubur itu seperti alam dunia, terus kemudian jejer di kuburan itu terus mesti iso ngobrol gitu, enggak ya. Ya enggak bisa, enggak mungkin, wong alamnya sudah lain kok ya. Ya. Nah justru malah yang penting bukan persoalan jejer kuburannya, kuwi wong kubur itu sudah bukan fisik, bukan kok jejer kuburannya, yang penting frekuensinya sama, itu bisa nyambung ya. Lah frekuensi yang sama itu ya sama-sama iman itu yang memungkinkan. Ya, ibarat HP ini ya, HP ini dua gitu di miss call gitu ya, mbok jejer sekalipun nyambung enggak, kalau enggak nyambung nomornya itu enggak nyambung ya toh. Krangkring tapi rak nyambung gitu. Tapi meskipun jauh ya kalau nomornya itu memang pas ya nyambung kan ya. Apa meneh omong ning alian, wong ning satu di Indonesia, satu di Amerika aja nyambung. Nah ini menarik ini ya, Al-Qur'an ini menarik ini ya. Jadi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin wattaba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ya. Masya Allah ya. Jadi yang penting sekarang tuh, makanya tadi itu kata Nabi itu, yang golek jodoh harus mulai harus pastikan agamanya itu ya, supaya tadi itu wong ra urung nak mbok cintai kayak apa pisah lah. Tapi kalau seiman nanti masih ada kemungkinan ya, bukan hanya kemungkinan, Allah sudah memastikan kok nanti akan bertemu kembali, bahkan dengan anak cucunya. Masya Allah. Nah kalau orang tua ketemu dengan anaknya, loh masa ibunya tidak, ya pasti wong ibunya ini ibunya anaknya, masa orang ketemu ibunya ya ketemu temu sini kudune
Tapi dengan catatan biimanin itu, masya Allah ya. Jadi apa namanya ya, terkait dengan persoalan cinta mencintai itu memang diatur sedemikian rupa dalam Islam itu. Intinya apa ya, tidak sembarangan ya. Tentang siapa yang dicintai, lalu bagaimana mencintai, itu ada aturan-aturannya itu ya. Ya. Dalam hadis misalnya ya, ini saya kira cukup populer nih hadis ini ya. Bagaimana mencintai seseorang gitu ya, atau bahkan mencintai apa saja itu bagaimana ya. Rasulullah bersabda begini, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ya. Ada 3 hal yang seseorang itu akan mendapatkan indahnya iman, manisnya iman ya. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah ketika seseorang itu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai ketimbang yang lainnya ya. Ini kan aturan mencintai sesuatu ya. Jadi kita boleh mencintai istri, mencintai anak, mencintai apa saja ya, asal apa namanya, cinta kita kepada seseorang dan sesuatu itu harus di bawah levelnya ketimbang cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul ya. Artinya apa? Artinya ya, yang pertama-tama kita cinta itu Allah, Rasulnya, baru bolehlah kamu cinta apa saja kepada yang lain ya. Nah kalau orang kok sudah seperti itu Masya Allah akan mendapatkan indahnya iman. Tapi kalau mencintai seseorang, mencintai apa namanya, sesuatu kok cintanya itu melebihi cintanya kepada Allah, kepada Rasul ya tidak mendapatkan manisnya iman itu ya. Ya. Lalu yang berikutnya ya, ini yang terkait dengan cinta saja yang saya sebutkan 2 saja ya, meskipun ada 3. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah ya. Dan ketika seseorang itu ya mencintai orang lain ya, yang cintanya itu tidak lain kecuali cinta karena Allah. Jadi kalau mencintai seseorang itu pun juga tidak kok cinta karena orang yang bersangkutan itu sendiri, tapi cintanya juga cinta karena Allah. Masya Allah kan ya. Jadi ada aturannya kan ya. Jadi cintanya kepada seseorang, kepada sesuatu itu harus di bawah cintanya kepada Allah dan Rasulnya ya. Dan cintanya itu pun juga dalam kerangka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Masya Allah ya ini ya. Ya. Lalu di dalam ayat Al-Quran itu yang saya kira ini malah lebih tegas lagi ini ya, dalam surat At-Taubah ayat 24 itu ya. Sampai diri ini Allah menjelaskan mengenai semacam tingkatan-tingkatan mencintai itu ya, atau bukan tingkatan ya, jadi urutannya, lebih bukan urutan gitu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih ya. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau pasanganmu ya, lalu kemudian keluargamu, lalu juga harta kekayaan yang kamu usahakan, lalu perniagaan atau perdagangan yang kamu takut merugi ya, lalu tempat tinggal yang kamu cintai, lu itu semua kok lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya serta jihad
di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amri, tunggulah sampai Allah itu mendatangkan keputusannya. Artinya apa ya? Tadi itu ya, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga, cinta kepada harta. Itu sekali lagi harus ditempatkan, kecintaan itu levelnya harus di bawah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan jihad di jalan Allah. Masya Allah ya. Jadi ada aturan terkait dengan persoalan mencintai ini. Tidak sembarangan intinya mencintai itu, ya, tidak sembarangan, ya. Nah, kalau kita itu tadi itu ya mencintainya karena Allah, ya, lalu cinta kita itu ya tetap kepada yang lain Allah itu diletakkan di bawah cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Nabi kita. Oh itu ya insya Allah lah ya, jadi akan membawa keberkahan di dalam kehidupan, bahkan nanti akan juga sampai pada di akhirat itu ya tadi itu ada kemungkinan ketemu lagi itu ya. Jadi seperti itu pesannya itu. Artinya apa? Yang kita cintai itu karena akan berpisah ya, makanya kemudian cintailah orang, cintailah sesuatu yang itu kemudian bisa kita bawa sampai kapanpun begitu loh. Nah caranya ya seperti dengan cara-cara seperti yang diajarkan Rasulullah dan oleh Al-Quran itu ya. Sekali lagi yang mencintai ada aturannya, siapa yang dicintai, terus caranya bagaimana juga ada caranya tadi itu ditempuh supaya kita ya meskipun toh harus berpisah di dunia nanti akan bertemu ya. Nah itu cinta harta sekalipun itu loh, kalau kita menempatkannya cinta harta itu cinta kita di bawah cinta harta di bawah cinta kepada Allah, harta itu nanti akan menemani kita, tidak akan berpisah ya. Bagaimana contohnya ya? Loh, kalau harta ketika Allah memerintahkan harta itu dizakati, kita zakati. Harta itu kita share, kita bagi. Loh, itu kan berarti kita mencintai harta di bawah cinta kita kepada Allah, karena Allah memerintahkan apa saja terkait dengan harta kita lakukan. Tapi sebaliknya kalau cinta harta Allah memerintahkan untuk zakat, tidak zakat, itu dia lebih cinta mana? Cinta Allah apa lebih cinta hartanya? Lebih cinta hartanya. Wong diperintahkan untuk zakat aja tidak mau. Ya. Tapi kalau kemudian kita punya harta, Allah perintahkan zakat, kita bayar zakat. Oh berarti kita mencintai harta kita itu masih di bawah cinta kita kepada Allah. Buktinya apa? Ketika Allah memerintahkan untuk diberikan pada orang lain, diberikan. Lah harta yang sudah diberikan itu ya, meskipun toh ketika kita wafat berpisah ya, tadi kan ditinggal ya, diiringkan hartanya, tapi hartanya pulang, tapi sesungguhnya nanti akan bertemu kembali ya. Harta yang diinfakkan toh yang akan menemani kita di akhirat besok itu. Masya Allah begitu ya. Makanya dulu pernah saya ceritakan itu ya, ada seorang yang kaya raya itu ya, pengusaha di Jogja itu ya. Tapi tidak tahu saya itu apakah cerita yang fiktif apa betulan, tapi intinya inspiratif cerita itu kan, biasa atau ya cerita asal bagus kan tidak apa-apa ya. Jadi ada orang pengusaha itu lomone ora karuan, dermawannya tidak karuan, jadi nyah-nyoh gitu ya. Ada apa ya nyoh, ada apa ya nyoh, ada apa ya nyoh, nyoh nyah-nyoh istilah bahasa Jawa nih ya. Betul Pak ya, nyah-nyoh apa istilah nyah-nyoh Pak ya. Sampai ada yang kemudian bertanya,
Loh, Pak jenengan ini apa tidak eman-eman toh dengan harta jenengan itu? Kok saben ono wong njaluk, ono panitia njaluk apa kok sampean kasih itu? Ya. Jadi udah dikasih aja itu. Ya. Apa jawabannya? Loh, siapa bilang saya tidak cinta harta saya? Saya cinta saya. Ya. Justru karena saya itu mencintai harta saya kepingin harta saya itu nanti menemani saya itu sampai di akhirat. Ya. Itulah makanya kemudian saya titipkan ya di masjid, titipkan di panti asuhan, titipkan di pesantren, titipkan pada fakir miskin. Loh kalau nggak saya titipkan nanti ya sudah harta itu saya tinggal. Tapi karena itu sudah saya titipkan ke masjid, nanti yang saya titipkan ke masjid itu nanti yang akan menemani saya. Masya Allah ya, begitu. Ya. Jadi justru harta yang kita berikan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita keluarkan itulah yang justru akan menemani kita sampai kapanpun. Ya. Yang masih di tangan kita, ya tidak tahu nanti akan menjadi milik siapa, tidak tahu. Ya. Nah itu, Masya Allah ya. Jadi cara-cara strategi-strategi seperti itulah yang menjadikan lalu kemudian seseorang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai itu meskipun toh nanti berpisah ketika kita mati ya, nanti insya Allah setelah mati itu akan bertemu dengan kita kembali ya. Makanya sekali lagi juga mencintai dan siapa dan apa itu ya harus hati-hati, tidak kok sembarangan memang ya. Hati-hati juga, ada aturan-aturannya juga, diikuti aturannya itu. Dan yang terakhir ini akan saya sampaikan juga aturan dalam mencintai ya, yang menarik ini ya. Ini dari sahabat Ali radhiyallahu anhu ya. Sahabat Ali ngendika begini ya, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Jadi ini kalimatnya sangat puitis ya, sangat bagus sekali. Cintailah ya orang yang kamu cintai itu ya sekedarnya saja ya. Karena apa? Bisa jadi orang yang kamu cintai itu nanti pada saat tertentu malah engkau benci gitu. Sebaliknya wa abghid baghidaka haunamma. Tapi sebaliknya kalau kamu membenci seorang itu juga yo sewajarnya saja, ojo kok ya kebangetan. Karena apa? Bisa jadi orang yang kamu benci itu suatu ketika malah kamu cintai. Wow, ini saya kira pesan yang sangat bagus terkait dengan persoalan cinta mencintai ini ya. Orang itu kan kadang-kadang waduh kalau sudah cinta seseorang itu wah kayak apa itu ya, membelanya kayak apa, oh berani berkorbannya. Begitu ada masalah apa saja, atau sedikit saja itu sudah, bencinya setengah mati. Wah, apalagi kalau dalam dunia politik ya, wah masya Allah itu ya itu. Ya tidak usah dunia politik lah, dunia sehari-hari saya kan banyak contohnya tuh ya. Sing asale seneng iki pol-polan malah jadi musuh pol-polan atau sebaliknya ya, sing asale bencine pol-polan menjadi senengnya bukan main ya. Oleh karena itu ini menarik ini, nak seneng wong atau seneng apa-apa ya ojo pol-polan, ojo kebangetan ya, biasa-biasa saja ya, jangan terlalu ya. Menarik ini ya. Baik ya Bapak Ibu dan saudara sekalian ya, waduh dimaaf ini kepanjangan saya ya. Sekali lagi intinya ya, kita ini meskipun di dalam makalah ini tuh diperintahkan untuk mencintai seseorang semau kita, tapi sesungguhnya itu ya itu ya semangatnya bukan kok lalu sembarangan, itu bukan ya, tetap dengan cara-cara, dengan
cinta yang memenuhi aturan-aturan, karena ternyata dalam Islam itu ada aturan-aturan di dalam persoalan mencintai itu, sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi itu. Nah mudah-mudahan apapun yang kita cintai itu membawa berkah bagi kita ya. Kalau toh suatu ketika di dunia nanti berpisah, pisah dengan istri, pisah dengan anak, pisah dengan harta benda, itu nanti akan bisa bertemu kembali di akhirat ya, untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.